Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan materi tentang implementasi strategi, yaitu isu pemasaran, keuangan atau akuntansi, R&D, dan SIM, dengan dosen pengampu yaitu Bu Retno Trihandayani, SE, MSI, GFP. Perkenalkan, saya Zulfanela Nasiroh dengan NIM 2023-12030. Kali ini saya akan membahas tentang sifat implementasi strategi. Implementasi strategi yang sukses menjadi kunci penting dalam mencapai kesuksesan dalam tim. Namun, lebih dari 90% strategi yang dirumuskan masih gagal diimplementasikan dengan efektif. Beberapa faktor yang menyebabkan tingkat keberhasilan yang rendah ini diantaranya yang pertama, segmentasi pasar yang tidak akurat, yang kedua, biaya akuisisi yang terlalu tinggi, dan yang ketiga, ketertinggalan dalam penelitian dan pengembangan. Penerapan strategi ini berdampak pada berbagai peran dalam organisasi, termasuk manajer pabrik, manajer divisi, manajer departemen, manajer penjualan, manajer produk, manajer proyek, manajer personalia, manajer staf, supervisor, dan seluruh karyawan. Dalam beberapa kasus, individu mungkin tidak terlibat langsung dalam proses perumusan strategi dan mungkin tidak sepenuhnya memahami atau menerima pekerjaan dan konsep di baliknya. Hal ini dapat menyebabkan resistensi dari mereka yang tidak memahaminya, sehingga menghadapi hambatan dalam implementasi strategi. Selanjutnya, mengenai permasalahan pemasaran terkini. Keputusan pemasaran yang memiliki dampak potensial terhadap implementasi strategi termasuk membuat iklan interaktif menjadi lebih efektif dan memanfaatkan percakapan di platform media sosial. Pertimbangan lain melibatkan penggunaan iklan TV dengan iklan online, batasan pangsa pelanggan, strategi penerapan harga, penawaran garansi, dan insentif penjualan. Membangun hubungan dua arah dengan pelanggan melalui komunitas online dan mendorong wiki yang dibuat oleh karyawan juga direkomendasikan. Perusahaan harus memberikan insentif bagi keterlibatan pelanggan dan menciptakan jaringan di antara para pelanggan untuk berbagai ide dan pengalaman. Selanjutnya, mengenai prinsip-prinsip baru dari pemasaran. Bisnis harus memprioritaskan instruksi yang jelas bagi pelanggan untuk membuat posting blog dan berkontribusi pada wiki di situs web mereka. Platform media sosial seperti Twitter dan Facebook digunakan oleh perusahaan seperti Wells Fargo, Bank of America, dan PepsiCo untuk berkomunikasi secara langsung dengan pelanggan dan mengumpulkan umpan balik. Namun, munculnya jejaring sosial dan bisnis online juga menghadirkan ancaman, seperti publisitas negatif yang dapat dengan cepat menyebar secara online. Di sisi positifnya, meningkatnya penggunaan ponsel pintar di negara-negara terbelakang menawarkan peluang baru untuk pemasaran online. Selain itu, perusahaan menyadari bahwa situs jejaring sosial lebih efektif dalam menjangkau pelanggan dibandingkan dengan metode periklanan tradisional. Teknologi baru seperti konektivitas internet dalam kendaraan mempercepat pergeseran dari media tradisional ke platform berbasis web. Periklanan internet berkembang pesat, membuat para pemasar berinvestasi lebih banyak pada iklan dan sponsor yang mengganggu. Selanjutnya yaitu segmentasi pasar. Segmentasi pasar dan penentuan posisi produk adalah variabel kunci dalam pemasaran. Segmentasi pasar adalah pembagian pasar ke dalam kelompok-kelompok berdasarkan kebutuhan dan kebiasaan membeli konsumen untuk menargetkan segmen pelanggan tertentu dan meningkatkan penjualan. Segmentasi pasar memungkinkan perusahaan kecil bersaing dengan perusahaan besar dan mempengaruhi bauran pemasaran. Contohnya, Pizza Hut dan Honda Motors memodifikasi produk mereka sesuai dengan selera regional. Sementara bank-bank menggunakan internet untuk mensegmentasikan pasar yang dengan lebih efektif. Penentuan posisi produk melibatkan modifikasi produksi untuk memenuhi preferensi pelanggan yang berbeda di seluruh dunia. Lalu ada segmentasi pasar berbasis retensi. Perusahaan menggunakan 3 nilai untuk menandai pelanggan aktif mereka agar dapat menggunakan sumber daya pemasaran secara lebih efektif.
Tanda yang pertama, apakah pelanggan ini beresiko tinggi dalam membatalkan layanan perusahaan? Salah satu indikator yang paling umum dari pelanggan beresiko tinggi adalah penurunan drastis dalam pemakaian layanan perusahaan. Sebagai contoh, dalam industri kartu kredit ini dapat menjadi sinyal melalui penolakan seorang pelanggan dalam menggunakan kartu miliknya. Lalu tanda yang kedua, apakah pelanggan ini berharga untuk dipertahankan? Determinasi ini bermuara pada apakah pos laba retensi yang dihasilkan dari pelanggan yang diprediksi menjadi lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan untuk mempertahankan pelanggan. Pelanggan perlu dikelola layaknya investasi. Lalu tanda ketiga, taktik retensi apa yang sebaiknya digunakan untuk mempertahankan pelanggan ini? Untuk pelanggan yang dipandang layak dipertahankan, ini penting bagi perusahaan untuk mengetahui taktik aman yang sepertinya paling berhasil. Taktik biasanya digunakan mulai dari memberikan diskon khusus pelanggan untuk berkomunikasi dengan pelanggan demi menguatkan proposisi nilai dari layanan yang diberikan. Pendekatan ini pada dasarnya menggunakan data retensi historis untuk memprediksi hasil retensi pelanggan aktif berdasarkan atribut yang serupa. Proses ini membutuhkan analisis bisnis atau penggalian data. Perkenalkan, nama saya Nova Lefty Felisa dengan NIM 2023124040. Di sini saya akan melanjutkan penyampaian materi tentang pemosisian produk atau pemetaan perseptual. Pemosisian merupakan pengembangan skema representasi yang mencerminkan produk atau jasa dibandingkan dengan pesaing dalam dimensi yang penting bagi kesuksesan dalam industri. Untuk langkah-langkah yang dibutuhkan dalam pemosisian produk atau terkadang itu disebut dengan pemetaan perseptual, itu ada 5. Yang pertama yaitu memilih kriteria kunci yang secara efektif membedakan produk atau layanan dalam industri. Yang kedua, menggambar diagram peta pemetaan produk 2 dimensi dengan kriteria spesifik di setiap sumbernya. Yang ketiga, menetapkan produk atau jasa pesaing sebagai resultan matriks 4 kuadran. Yang keempat, mengidentifikasi area dalam peta pemosisian di mana produk atau layanan perusahaan harus paling kompetitif di pasar yang ada. Dan yang kelima, itu mengembangkan rencana pemasaran untuk menentukan posisi produk atau jasa perusahaan secara tepat. Selanjutnya adalah permasalahan keuangan dan akuntansi. Beberapa konsep keuangan dan akuntansi berpusat ke implementasi strategi adalah memperoleh modal yang dibutuhkan, mengembangkan laporan keuangan yang diproyeksikan, menyiapkan anggaran keuangan, dan mengevaluasi nilai sebuah bisnis. Untuk beberapa contoh keputusan yang membutuhkan kebijakan keuangan atau akuntansi itu ada beberapa, yaitu yang pertama, memperoleh modal dengan utang jangka pendek, utang jangka panjang, saham preferen atau saham biasa. Yang kedua ada menyewa atau membeli aset-aset tetap seperti tanah, kendaraan, dan lain-lain. Lalu yang ketiga yaitu menentukan rasio dividen payout yang tepat, dan yang keempat itu memperpanjang periode piutang. Selanjutnya adalah mendapatkan modal untuk implementasi strategi. Implementasi strategi yang sukses itu terkadang membutuhkan tambahan modal. Di samping laba bersih dari operasi dan penjualan aset, 2 sumber dasar perolehan modal untuk sebuah organisasi adalah pinjaman dan setoran modal. Untuk menentukan kombinasi yang tepat antara utang dan modal di store dalam struktur modal perusahaan adalah vital bagi kesuksesan implementasi strategi. Analisis laba per saham atau laba sebelum bunga dan pajak atau earning per share atau disingkat EPS atau earning before interest and tax atau disingkat EBIT adalah teknik yang paling banyak digunakan untuk menentukan apakah utang, saham, dan atau kombinasi dari utang dan saham adalah alternatif terbaik untuk memperoleh modal dalam mengimplementasikan strategi. Teknik ini itu meliputi pemeriksaan dampak yang ditimbulkan pendanaan dari pinjaman dengan saham terhadap laba per saham di bawah berbagai asumsi, begitu juga dengan EBIT. Lalu ada proyeksi laporan keuangan. Analisis proyeksi laporan keuangan atau Project Financial Statement Analysis adalah teknik utama dalam mengimplementasi strategi sentral. Karena
memungkinkan organisasi untuk memeriksa hasil yang diharapkan dari berbagai tindakan dan pendekatan. Di sini ada 6 langkah dalam melakukan analisis keuangan terproyeksi, yaitu yang pertama, membuat laporan laba rugi proyeksi, yang kedua, menggunakan presentasi dari metode penjualan ke proyek beban pokok penjualan dan akun-akun pengeluaran di laporan keuangan, yang ketiga yaitu menghitung proyeksi laba bersih, yang keempat, mengurangi laba bersih dengan dividen yang akan dibayar pada tahun depan, yang kelima yaitu memproyeksikan pos-pos di laporan keuangan, dan yang keenam yaitu daftar komentar atau komentar pada laporan yang diproyeksikan. Lalu ada anggaran keuangan. Anggaran keuangan atau financial budget adalah dokumen yang memperlihatkan secara terperinci bagaimana dana dapat diperoleh dan dibelanjakan untuk periode waktu yang ditentukan. Nah, anggaran keuangan ini memiliki beberapa batasan, yaitu yang pertama, program anggaran dapat menjadi terlalu terperinci sehingga rumit dan sangat mahal. Selanjutnya yaitu ada anggaran keuangan dapat menjadi pengganti bagi tujuan. Anggaran adalah alat dan tidak berakhir pada dirinya sendiri. Dan yang terakhir yaitu anggaran dapat menyembunyikan ketidakefisienan jika berdasarkan pada presiden daripada evaluasi periodik lingkungan dan standar tertentu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Salma Danis Kaniza dengan NIM 041. Di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya. Valuasi perusahaan. Mengevaluasi nilai dari sebuah bisnis merupakan hal penting dalam implementasi strategi. Evaluasi strategi bisnis membantu memastikan bahwa tujuan strategi yang ditetapkan dapat tercapai. Adapun pendekatan yang dapat dilakukan dalam mengevaluasi nilai dari bisnis. Pertama, menentukan nilai bersih atau modal pemilik saham. Kedua, mengukur nilai dari pertumbuhan perusahaan. Ketiga, metode rasio pendapatan harga. Dan yang terakhir, metode saham yang beredar. Selanjutnya, memutuskan apakah perlu sebuah perusahaan go publik atau tidak. Menjadi perusahaan go publik berarti menjual sebagian kepemilikan perusahaan ke orang lain dengan tujuan untuk memperoleh tambahan modal. Konsekuensinya, hal tersebut mengurangi kendali pemilik atas perusahaan. Perusahaan yang penjualannya kurang dari 10 juta dolar tidak disarankan untuk go publik. Sedangkan untuk perusahaan dengan penjualan lebih dari 10 juta dolar bisa untuk mempertimbangkan bahwa perusahaan tersebut go publik. Perusahaan yang go publik memiliki berbagai keuntungan. Salah satunya adalah dapat menambah modal untuk memperluas, menumbuhkan, serta memasarkan produk dan layanan secara lebih efektif. Kebijakan Litbang dapat meningkatkan usaha implementasi strategi untuk 1. Menekankan peningkatan produk dan proses. 2. Menekankan pada riset dasar atau terapan. 3. Menjadi pemimpin atau pengikut dalam Litbang. 4. Mengembangkan jenis proses robotik atau manual. 5. Mengeluarkan sejumlah uang yang banyak, rata-rata atau sedikit pada Litbang. Hal ini tergantung pada perusahaan. Apakah perusahaan ingin menginvestasikan uang yang banyak untuk proses ini atau tidak. Keenam, menjalankan Litbang sendiri atau mengontrakannya ke luar negeri. Jadi, mengontrakannya keluar. Jadi, Litbang ini dapat digerakkan sendiri oleh perusahaan maupun perusahaan juga dapat bekerja sama dengan pihak ketiga. Kemudian untuk yang terakhir, menggunakan peneliti dari universitas atau peneliti swasta. Ini juga kaitannya dengan kerjasama pihak ketiga. Contoh-contoh permasalahan sistem yang mungkin dapat timbul. 1. Keterbatasan sumber daya. Banyak sekali organisasi memiliki tim yang kecil dan kurang memahami prosedur yang kompleks sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan seluruh departemen. Kemudian permasalahan yang kedua adalah kompleksitas teknologi. Perangkat keras dan lunak yang terus berkembang memerlukan pemahaman mendalam dari pengguna dan pengembang yang seringkali tidak sejalan. Selanjutnya adalah keamanan sistem. Keamanan sistem ini salah satu permasalahan yang sangat sering ditemui. SIM ini rentan terhadap serangan cyber, sehingga perlindungan data sensitif menjadi tantangan yang paling utama. Selanjutnya ada integritas sistem. Membangun sistem
terintegrasi yang dapat memenuhi kebutuhan bisnis yang beragam merupakan tantangan yang cukup signifikan. Selanjutnya, analitis bisnis. Analitis bisnis ini dapat mengungkapkan saat kelemahan pesaing, sehingga aktivitas pemasaran dan penjualan dapat langsung ditargetkan untuk mengambil keuntungan dari kesempatan yang dihasilkan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Dan apabila ada salah tutur kata yang disengaja maupun tidak disengaja, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.